Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review salah satu film Indonesia yang baru tayang minggu ini, yaitu Hantu Baru. Ini termasuk satu dari dua horor lokal yang baru tayang ya, satunya lagi Jin Korin. Lu udah tahu review dari Sinegrip kayak apa buat itu film. Tapi Hantu Baru ini beda guys, beda banget. Bukan horor serius, dia adalah horor komedi. Dan bukan juga film yang hancur, sampah atau apalah gitu, bukan. Cuman jelek aja. Hantu baru yang dimaksud sama judulnya itu adalah Sasa. Dia ini mati karena jadi korban pembunuhan anak buah seorang pebisnis korup. Gue lupa namanya siapa, tapi diperanin sama Doni Damara. Dia itu pesaingnya Hadi, tunangan Sasa yang diperanin sama bapak produser film ini, yaitu Rezky Aditya. Sasa meninggal jadi kuntilanak dan gak tahu harus ngapain. Lebih tepatnya sih naskah film ini ya yang gak tahu harus ngapain. Gak tahu harus gimana memperlakukan karakter Sasa nih yang udah mati terus jadi hantu baru, itu harus digimanain tuh gak tahu. Biasanya ya cerita-cerita kayak gini kan ujungnya balas dendam tuh. Ya lu lihat aja film-film Susana lah, mirip-mirip kayak gitu. Karakter utama ceweknya tuh dibunuh, terus kemudian jadi demit, entah itu kuntilanak, sundel bolong atau apa, terus ngelakuin balas dendam, ngebunuhin satu persatu pelakunya. Tapi di sini enggak. Mungkin biar tone filmnya jadi lebih ringan kali ya. Soalnya kan kalau ada balas dendam gitu yang berapi-api, terus ngebunuhin orang satu-satu kan jadi mungkin terkesannya terlalu sadis, terlalu brutal. Walaupun kalau mikirnya gitu buat gue agak lucu sih. Soalnya kan si Sasa ini matinya dibunuh, bukan dia mati kecelakaan gitu. Alias sejak awal filmnya juga udah nggak seringan itu, udah ngelibatin pembunuhan. Dan tahun lalu kita udah ngeliat loh di Mumun yang kebetulan juga dibintangin Acha Septriasa itu. Kita diliatin kalau elemen balas dendam itu tetap bisa masuk di sebuah horor komedi tanpa bikin filmnya itu terlalu gelap. Maksudnya masih tetap bisa kerasa lucu, masih tetap bisa di-mix sama komedi, masih tetap bisa jalan. Asli, seiring waktu tuh gue jadi lebih mengapresiasi Mumun loh. Soalnya bikin horor itu susah nih. Bikin komedi itu susah juga. Bikin horor komedi, jauh lebih susah lagi. Dan belakangan horor komedi kita nggak oke ya. Praise Lord KKD lah pokoknya. Tapi sebenarnya alurnya nggak wajib sih masukin soal balas dendam. Itu opsional aja. Itu sesuatu yang gue brought up karena gue ngerasa naskahnya tuh nggak tahu mau ngebawa karakter si Sasa ke arah mana. Opsi manapun yang diambil tuh sebenarnya boleh, asal tahu ini karakternya mau digimanain. Dan naskahnya Hantu Baru ini kayak bingung. Bahkan nih ya, salah satu hal yang paling gue tunggu nih, yaitu pasti Sasa diajarin cara jadi hantu, diajarin cara nakut-nakutin manusia sama dua hantu yang lebih senior, yaitu Eyang Bowo dan Borjong. Itu peristiwanya sepintas lalu aja. Kayak mereka bertiga gantian nakut-nakutin penjual makanan gitu. Ada yang nakut-nakutin tukang sate, nakut-nakutin tukang bakso, nakut-nakutin tukang sekoteng. Terus kelar. That's it. Segitu doang. Dan komedinya juga gak kreatif. Ada sih satu yang lumayan segar. Itu pasti Sasa nakut-nakutin tukang sekoteng, tapi tukang sekotengnya gak takut, malah demit yang takut. Cuma eksekusinya kayak gak nonjok gitu. Dan sisanya komedi-komedi yang lain ya kayak reka ulang dari komedi-komedi yang udah biasa kita temuin di horor kita. Di horor komedi maksud gue, di horor komedi kita. Padahal banyak banget potensi buat nampilin sesuatu yang lucu, yang kreatif, yang unik di proses belajarnya Sasa. I mean, ini film judulnya Hantu Baru gitu. Ya udah semestinya kan yang dieksplor paling utama adalah gimana karakternya sebagai hantu baru itu belajar cara jadi hantu. Cuman udah sekilas lalu aja. Acha gue lihat tuh juga kayak bingung gitu gimana cara meranin hantu. Inkonsisten mainnya, apakah hantu itu harus terus emotionless, lempeng, atau boleh juga munculin emosi dan berekspresi, itu nggak jelas rulesnya. Dan ini jarang banget terjadi. Biasanya di filmnya sejelek apapun itu, Acha tuh selalu jadi penyelamat. Kayak Acha sendiri bingung, ini gue harus meranin karakternya seperti apa? Ini apakah gue lempeng karena karakter gue itu masih shock sebagai seorang hantu, masih sedih, masih trauma, atau emang seterusnya tuh lempeng terus? Nah itu gue kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi kayaknya bukan sepenuhnya kekurangan Acha sih. Ya karena kayak tadi gue bilang ya, jarang banget, bahkan kayaknya gak pernah nih. Di beberapa waktu terakhir gue ngerasa Acha actingnya kurang. Sejelek apapun filmnya, acting dia tuh selalu bagus. Di sini dia kurang tuh juga dipengaruhin skripnya sih, penokohan di skripnya yang gak kuat emang. Karena di cast lain juga situasinya mirip. Doni Damara yang tadi meranin penjahat, terus ada Sujiwo Tejo yang jadi dukun. Itu sebenarnya mereka juga sama-sama berusaha ngasih kekhasan ke karakternya. Doni itu pakai gestur, dia berusaha ngasih kekhasan karakternya pakai gestur, pakai cara jalan. Sujiwo Tejo, Sujiwo Tejo dengan cara yang Sujiwo Tejo banget.
Cuma itu tadi, penokohan di skripnya nggak kuat, dangkal. Jadinya mau digimanain karakternya tetap nggak menarik. Justru karakter yang paling menarik buat gue adalah si Nana, Binana, ART di rumahnya Sasa yang punya kemampuan ngelihat hantu, berkomunikasi sama hantu, indie home gitulah. Yang main itu Ruth Marini dan gue suka banget caranya balancing antara drama sama komedi. Ada satu titik di mana dia itu nangis, teriak, dan itu heartbreaking buat gue. Ya walaupun gue berharap Ruth Marini nggak terus-terusan kejebak di typecast sih. Typecast meranin orang Jawa susah gitu. Ya sutradara dan produser kita tuh mesti ngasih kesempatan lah. Mesti ngasih peran lain yang lebih variatif buat Ruth Marini. Dia bisa jauh lebih bagus di saat dia dikasih karakter yang lain. Dikasih karakter yang lebih beragam, yang lebih dalam, yang lebih kuat. Come on lah. Tapi kalau di sini gue sebenarnya suka ngeliat gimana karakter ART itu ngambil sentral penceritaan. Itu yang gue apresiasi dari skripnya. Biasanya tuh ya kalau ART dari Jawa pula itu kan cuma nongol sesekali tuh. Nongol sesekali pas naskahnya itu butuh dia buat menyegarkan suasana, buat memamerkan kenorakannya sebagai orang Jawa, celetukannya yang kampungan. Nah, biasanya cuma kayak gitu. Tapi di sini enggak. Di sini at least karakter Nana itu kerasa kayak part of the family, kayak bagian dari keluarga. Kayak pas Sasa sekeluarga itu makan malam, terus cheers pakai minuman dia ikut. Terus pas si Sasa dilamar sama Hadi, adik-adiknya Sasa itu pelukan, mereka bahagia. Si Nana juga dari belakang itu juga senyum, ikutan seneng. Ngomong ke Sasa dan adik-adiknya kalau saya itu sayang sama kalian. Jadi berasa kayak part of the family, itu gue suka. Kalau komedinya overall gimana ya gue akuin ada yang lucu lah. Gak bikin ketawa ngakak sampai sakit perut sih emang, tapi masih lucu. Cuman sayangnya lebih banyak yang gak lucu. Masalahnya tuh ya pas ada komedi yang gak tepat sasaran nih, yang gak lucu, daripada cuman sebatas gak lucu, kesan yang muncul itu sering kali cringe. Kalau cuma gak lucu kan ya udah tuh karakter yang lawak terus kita itu kalau di sini nggak, sering banget karakternya ngelawak terus aduh gue ikutan malu anjir atau geli sekali. Dan kenapa juga gitu filmnya di part komedi sering pakai sound effect yang apa sih kayak yang kayak komedi-komedi di sinetron lah. Kenapa lu pakai efek suara kayak gitu? Ini 2023 bukan 2003 atau 2013. Di film udah lama nggak dipakai dan begitu dipakai itu selalu menunjukkan bahwa oke, ini bukan film yang bagus, ini bukan komedi yang oke. Ya masa iya 2023 ada karakter nyeletuk terus ada suara atau suara ayam kokok. Ngapain? Dan bukan cuma di komedi kesan cringe itu, di drama juga ada. Kayak pas Hadi itu aduh gue ngakak sih. Kayak pas Hadi ya tuh ngelamar Sasa, maukah menikah denganku, dikasih cincin tuh. Terus Sasa menerima. Ya masa nggak mau. Respon Hadi gimana? Apakah terharu gitu nangis? Atau refleks meluk Sasa? Atau wah euforia gitu? Enggak, diterima nih lamarannya. Terus si Hadi ngomong, asik, mas lu tuh bukan lagi minta dibayarin sama temen lu. Terus temen lu bilang oke, gue bayarin gitu, bukan. Respon lu semestinya bukan asik. Itu kalau gue jadi pacarnya ya, terus gue nerima lamaran dia dan dia bilang asik, gue lepas lagi cincinnya. Kayak lu sebenarnya seneng gak sih gue terima lamarannya? Ada juga tuh pas di bandara nih, pas di bandara Hadi itu kan mau berangkat ke tempat kerja dia, ke tempat proyek. Terus pas lagi pamitan di bandara, mendadak si Sasa itu lari dengan slow motion memeluk Hadi. Itu sebenarnya adegan yang sering banget dipakai ya. Tapi di sini jadi kerasa cringe banget karena editingnya jelek, kasar banget, seolah-olah kayak ya muncul entah dari mana itu tiba-tiba ya gue paham, memang maksud yang ingin dibangun adalah itu. Maksudnya adalah Sasa out of nowhere itu memutuskan untuk memeluk si Hadi. Cuma eksekusi adegannya itu bikin gue merinding asli. Dan bukan di situ aja, di sepanjang film banyak banget momen yang kerasa cringe, banyak banget momen yang kerasa jelek, editingnya kasar. Ya kalau skor buat Hantu Baru gue kasih 4,5 dari 10 lah. Sekali lagi bukan film yang bakal gue bilang wah ini sampah hancur, enggak, tapi ya mengecewakan banget. Karena cast-nya itu kelas 1 men. Aca, terus ada Ruth Marini, Doni Damara, Sujiwo Tejo dan masih banyak lagi. Ini kayak lu ada tim bola, pemainnya bagus-bagus, tapi pelatihnya nggak tahu nih ini proyeknya mesti gimana, nih ngeracik strateginya gimana. Hantu Baru tuh kayak gitu. Hantu Baru itu kayak PSG. Oke, gimana buat yang udah nonton? Apakah lu berhasil dibikin ngakak sama Hantu Baru atau malah kayak gue sering ngerasa cringe? Tulisin
opini lu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal mau kasih donasi seikhlasnya ke kami, bisa klik tombol super thanks di bawah. Thank you. Oke, gue Rashid Hari. See you in the next video.